Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Sebelumnya untuk anggota kelompok 5 adalah yang pertama ada Salama Latar, NIM 166, kemudian ada saya sendiri, Vinda Yunita, NIM 169, dan Yunia Nur Afiyah, NIM 172. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Sejarah, perumusan, mantan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Setiap yang hidup pasti memiliki sebuah cita-cita. Bahkan kita hidup ini harus memiliki sebuah cita-cita. Dengan cita-cita, kita hidup dengan cita-cita pula, kita berambisi. Tetapi cita-cita tanpa sebuah keyakinan adalah sebuah mimpi belakang. Cita-cita diiringi dengan keyakinan akan memberi kita semangat dan mengejar cita-cita. Selanjutnya adalah pengertian matan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah pada dasarnya merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, paham agama menurut Muhammadiyah, dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berisi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah sistem paham ideologi Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain, substansi ideologi yang paham agama yang fundamental. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait isi matan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Yang pertama itu Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah SWT untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SWT di muka bumi. Yang kedua ada Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material, spiritual, duniawi, serta ukhrawi. Yang ketiga itu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat itu Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Selanjutnya, yang terakhir itu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah, air, yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa, dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan cita-cita hidup Muhammadiyah. Perkembangan masyarakat Indonesia baik yang disebabkan oleh daya endemik dari dalam ataupun karena persentuhan dengan kebudayaan dari luar telah menyebabkan perubahan tertentu. Perubahan itu menyangkut seluruh segi kehidupan masyarakat, diantaranya
bidang sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan, dan menyangkut perubahan strukturil dan perubahan-perubahan pada sikap serta tingkah laku dalam hubungan antara manusia. Muhammadiyah sebagai gerakan dalam mengikuti perkembangan dan perubahan itu senantiasa mempunyai kepentingan untuk melaksanakan amar ma'ruf, nahi munkar, serta menyelenggarakan gerakan dan amal usaha yang sesuai dengan lapangan yang dipilih ialah masyarakat sebagai usaha Muhammadiyah untuk mencapai tujuannya. Di sini Selanjutnya saya akan teman saya. menjelaskan mengenai Muhammadiyah dengan masyarakat, politik, dan ukhuwah Islam. Untuk yang Muhammadiyah dan masyarakat, sesuai dengan kitahnya, Muhammadiyah sebagai persyarikatan memilih dan menempatkan diri sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam masyarakat. Dengan maksud yang terutama ialah membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera sesuai dengan dakwah jamaah. Di samping itu, Muhammadiyah menyelenggarakan amal usaha seperti pada anggaran dasar pasal 4 dan senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan mutunya. Penyelenggaraan amal usaha tersebut merupakan sebagai ikhtiar Muhammadiyah untuk mencapai keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumberkan ajaran Islam dan bagi usaha untuk terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk Muhammadiyah dan politik. Dalam bidang politik, Muhammadiyah berusaha dengan kitahnya dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam arti dan proporsi yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah harus dapat membuktikan secara teoritis, konsepsional, secara operasional, dan secara kognitif real bahwa ajaran Islam mampu mengatur masyarakat dalam negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera, bahagia, materi, dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan usaha itu, Muhammadiyah tetap berpegang teguh pada kepribadiannya. Lalu untuk Muhammadiyah dan ukhuwah Islam. Sesuai dengan kepribadiannya, Muhammadiyah akan bekerja sama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan menggabungkan dan mensubordinasikan organisasinya dengan organisasi atau institusi lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh di teman sini saya akan menjelaskan terkait dasar program Muhammadiyah. Berdasarkan landasan serta pendirian tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan dan potensi Muhammadiyah dan bagiannya, perlu ditetapkan langkah kebijaksanaan sebagai berikut. Pertama, memulihkan kembali Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang menghimpun sebagian anggota masyarakat, terdiri dari muslimin dan muslimat yang beriman, teguh, taat, beribadah, berakhlak mulia, dan menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pengertian dan kematangan anggota Muhammadiyah tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kepekaan sosialnya terhadap persoalan-persoalan dan kesulitan hidup masyarakat. Yang terakhir yaitu menempatkan kedudukan persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ke segenap penjuru dan lapisan masyarakat serta di segala bidang kehidupan di negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Fungsi, visi, dan misi Muhammadiyah. Fungsi berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumberkan Islam murni seperti yang tersebut di atas. Muhammadiyah menyadari kewajibannya berjuang
dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara Indonesia, sehingga terbentuknya masyarakat dan negara adil dan makmur, sejahtera, bahagia, materi dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Visinya terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misi menegakkan tauhid yang murni berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Menyebarkan ajaran Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Demikian pemaparan materi dari kelompok 5 mengenai matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.